2 kurangi 2 berarti habis. Halo guys, selamat datang di channel kami. Belajar itu seru. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Video kali ini akan membahas persiapan PTS Matematika kelas 8 semester ganjil. Simak videonya. Halo semuanya. Untuk soal PTS Matematika kelas 8 nanti terdiri dari 5 soal uraian, yang mana fokusnya pada bab 1 yaitu aljabar. Ini saya berikan latihan soal buat persiapan ujian PTS Matematika kelas 8. Yuk kita bahas bareng-bareng. Kita mulai bahas soal nomor 1. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. 1A. 5 kurung buka 3AX ditambah 4BY kurung tutup ditambah 3 kurung buka 2AX min 2BY kurung tutup. Untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman mengalihkan bagian luar ke dalam terlebih dahulu. 5 dikalikan 3AX, 5 dikalikan 4BY. 3 dikalikan 2AX, 3 dikalikan negatif 2BY. 5 dikalikan 3, 15. AX ditambah 5 kalikan 4, 20 BY ditambah 3 kali 2 berapa? 6. 6AX. 3 kalikan negatif 2, negatif 6 BY. Selanjutnya, yang sama-sama variabel AX kita jadikan 1. Sama-sama variabel AX kita jadikan 1. 15 AX. Tandanya ternyata positif, berarti dijumlahkan 6 AX. Kemudian yang sama-sama BY kita jadikan 1. Variabel BY kita jadikan 1. Ditambah 20 BY dikurangi 6 BY. Kemudian tinggal kita selesaikan aja. 15 tambah 6 berapa? 21 AX ditambah 20 kurangi 6 berapa? 14 B. Nah, sampai di sini untuk nomor 1A. Lanjut pembahasan soal nomor 1B. Min 3 kurung buka 5X min 3Y min 2Z kurung tutup dikurangi 6 kurung buka 4X plus 2Y kurung tutup. Untuk menyelesaikan soal ini sama seperti cara nomor 1A. Di bagian luar dikalikan ke dalam, bagian luar kalikan 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 ke dalam. Nah, negatif 3 dikalikan 5 hasilnya adalah negatif 15X. Negatif 3 dikalikan negatif 3 hasilnya negatif kali negatif positif. Positif berapa? 9Y. Negatif 3 dikalikan negatif 2 hasilnya positif 6Z. Lanjut, negatif 6 dikalikan 4
negatif 24X. Negatif 6 dikalikan 2, negatif 12Y. Selanjutnya, yang sama-sama variabel X kita jadikan 1, yang sama-sama variabel Y kita jadikan 1. Negatif 15X dikurangi 24X ditambah 9Y dikurangi 12Y ditambah 6Z. Jadi yang sama-sama variabel kita jadikan 1, X dengan X, Y dengan Y. Z karena sendiri berarti tetap ditulis sendiri. Kemudian setelah ini tinggal kita sederhanakan. Negatif 15X dikurangi 24X. Nah, hutangnya 15 tambah hutang lagi 24, berarti hutangnya tambah berapa? Tambah 39X. Jadi kalau negatif itu hutang, kalau positif itu uang kita. Nah, positif 9Y dikurangi 12Y. Uangnya kita 9, hutangnya kita 12. Berarti kita masih punya hutang berapa? Masih punya hutang 3. Plus 6Z. Plus 6Z. Nah, ini udah selesai jawabannya untuk 1B. Udah clear untuk jawaban 1B. Oke, karena 1A dan 1B udah kita temukan jawabannya, kita checklist dulu. Lanjut kita bahas soal nomor 2A. Hitunglah 1/5 kurung buka 2X min 4Y kurung tutup dikurangi 1/7 kurung buka 4X min 6Y kurung tutup. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 2A, caranya sama dengan soal nomor 1. Bagian luar kalikan dalam, bagian luar kalikan dalam, bagian luar kalikan dalam, bagian luar kalikan dalam. Kemudian, karena bagian luar bentuknya pecahan, terus bagian dalam bentuknya angka biasa, untuk mengalikannya berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. 1 kalikan 2X hasilnya adalah 2X. Berhubung yang dalam kurung penyebutnya 1, 2X itu sama dengan 2X per 1. Berarti 5 kali 1 berapa? 5. 1/5 dikalikan negatif 4Y. 1 kalikan negatif 4 berarti negatif 4Y per 5. Negatif 1/7 dikalikan 4X. Negatif 1 dikalikan 4X. Pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Min 1 kalikan 4X berarti negatif 4X per 7. Negatif 1/7 dikalikan negatif 6Y. Nah, jadi ini untuk di awal kita selesaikan dulu ini. Nah. Negatif 1/7 kalikan negatif 6Y. Negatif kalikan negatif hasilnya positif. Positif berapa? 1 kalikan 6 adalah 6. 6Y per 7. Setelah ini kita jadikan 1. 2X min 4Y per 5 dikurangi 4X plus 6Y per 7. Untuk menyelesaikan pengurangan bentuk pecahan, berarti konsepnya apa? Disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ini 5, ini 7, penyebutnya belum sama, berarti kita samakan penyebutnya. Ambil berapa yang bisa dibagi 5 dan bisa
dibagi 7, berarti kita ambil yang angka 35. 35 sama, dibagi 5, kemudian dikalikan ini. 35 bagi 5 berapa? 7, kita tulis dulu. 7, kemudian dikalikan ini. Kalikan 2x min 4y, kurung tutup. Dikurangi, ini bentuknya adalah pengurangan, bukan negatif. Kurangi 35 dibagi 7. Dibagi 7, dikalikan 4x plus 6y. 35 bagi 7 berapa? 5, tulis dulu aja. 5, kurung buka 4x plus 6y, kurung tutup. Kemudian tinggal kita kalikan bagian luar kalikan dalam, bagian luar kalikan dalam, bagian luar kalikan dalam, bagian luar kalikan dalam. 7 kalikan 2 berapa? 14x. 7 kalikan negatif 4 berarti negatif 28y. Nah, ini bentuknya pengurangan ya. Bukan negatif 5. Ini dikurangi 5, bukan negatif 5, dikurangi positif 5. Nah, ini yang dikalikan adalah 5-nya. Dikalikan adalah 5-nya. Bukan negatif 5, tapi 5-nya yang dikalikan. Kalau yang atas, tadi dikalikan pakai negatifnya. Kalau yang bawah, yang dikalikan hanya angka 5-nya saja. 5 kalikan 4x berapa? 20x. 5 kalikan 6 berapa? Plus 30y. Per 35. Selanjutnya, yang sama-sama variabel x kita jadikan 1, yang sama-sama variabel y kita jadikan 1. 14x dikurangi 20x negatif 28y ditambah 30y per 35. 14 dikurangi 20. Uang kita 14, hutang kita 20, berarti masih punya hutang berapa? Masih punya hutang 6, berarti 6x. Hutang kita 28, uang kita 30, berarti masih sisa berapa? Masih sisa 2y per 35. Nah, udah clear untuk jawaban soal nomor 2A. Kita lanjutkan sekarang nomor 2B. Hitunglah sepertiga kurung buka A dikurangi 2B kurung tutup dikurangi 1/5 kurung buka 2A min 4B. Langkahnya sama dengan soal nomor 2A, bagian luar dikalikan dalam, bagian luar kalikan dalam, bagian luar kalikan dalam, bagian luar kalikan dalam. Pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut, pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. 1 kali A, hasilnya adalah A per 3. 1/3 dikalikan negatif 2B. Pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. 1 kalikan negatif 2B, jawabannya berapa? Negatif 2B per 3. Negatif 1/5, kita ambil yang pertama pakai negatifnya 1/5. Negatif 1/5 dikalikan 2A. Pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Negatif 1 dikalikan 2A berarti negatif 2A per 5. Negatif 1/5 dikalikan negatif 4B. Negatif kalikan negatif hasilnya adalah positif.
Pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. 1 kalikan B, 1 kalikan 4B, hasilnya adalah 4B per 5. Setelah ini kita jadikan 1. A dikurangi 2B per 3 dikurangi 2A plus 4B per 5. Bentuknya pecahan pengurangan. Berarti untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sama seperti 2A. Kita samakan penyebutnya yang sama-sama bisa dibagi 3, yang sama-sama bisa dibagi 5. Berarti kita ambil berapa? Kita ambil angka 15. 15 bagi 3, 5. 15 bagi 5, 3. Keduanya bisa dibagi, berarti cocok mengambil nilai penyebutnya adalah 15. 15 dibagi 3 dikalikan A min 2B. 15 kalikan dibagi 3, 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Kurung buka dikalikan A min 2B. Dikurangi 15 bagi 5 berapa? 3. 15 dibagi 5 dikalikan 2A plus B. 15 bagi 5 adalah 3. Kurung buka dikalikan 2A plus 4B. Kurung tutup. Kemudian bagian luar dikalikan dalam, bagian luar kalikan dalam, bagian luar kalikan dalam, bagian luar kalikan dalam. Kalau ini angka 3-nya, diambil 3-nya, bukan negatif 3. Kalau yang atas pakainya negatif, karena udah diambil di depan, atau yang paling atas, berarti yang bawah tidak diambil negatifnya, diambil cuma positifnya aja yang 3-nya. 5 kalikan A, 5A. 5 dikalikan negatif 2B, negatif 10B. 3 dikalikan 2A, berarti dikurangi 6A. 3 kalikan 4 berapa? 12B per 15. Selanjutnya, yang sama-sama variabel A, kita jadikan 1. Yang sama-sama variabel B, kita jadikan 1. 5A dikurangi 6A. Negatif 10B ditambah 12B per 15. Uang kita 5, hutang kita 6, berarti masih punya hutang berapa? 1. Ada variabel di belakangnya adalah A, berarti kita tulis aja negatif A. Hutang kita 10, uang kita 12, berarti masih sisa berapa uang kita? Masih sisa adalah 2. Kalau masih sisa berarti positif, kalau hutang itu negatif 2B per 15. Kita udah ketemu jawabannya untuk 2B, yaitu negatif 5 ditambah 2B per 15. Clear untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut pembahasan soal nomor 3. Untuk 3A, 24 M pangkat 6, N K pangkat 2 dibagi 8 per 3 M pangkat 4, K dikali 3 MN. Sebelum menyelesaikan soal ini, kita harus tahu mengenai konsep perkalian pangkat dan pembagian pangkat. Untuk perkalian pangkat, jadinya adalah dijumlahkan. Kalau pembagian pangkat, jadinya adalah pengurangan. Contohnya, A pangkat 2 dikali A pangkat 1 sama dengan A pangkat 2, karena bentuk perkalian, berarti dijumlahkan. Ditambah 1. 2 tambah 1 berapa? 3. Berarti ketemu jawabannya adalah A pangkat 3. Sedangkan pembagian pangkat,
jadinya nanti berupa pengurangan. Contohnya, A pangkat 2 dibagi A pangkat 1 sama dengan A pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan A pangkat 1. A pangkat 1 tidak perlu ditulis A pangkat 1, sama aja itu adalah variabel itu sendiri. Langsung saja 3A. Kita selesaikan di bagian pembagian terlebih dahulu. Pada bagian pembagian, kita selesaikan terlebih dahulu. Berarti 24 M pangkat 6 N K pangkat 2, karena pembagian berarti dibagi 8/3 M pangkat 4 K sama dengan, ini jadinya gimana? Berarti 24 kita pindah. Awalnya pembagian berarti jadinya perkalian, dikali yang pembilang jadi penyebut, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 3/8. Kemudian karena bentuknya pembagian berarti harus dikurangi. M pangkat 6, tulis M pangkat 6 dibagi M pangkat 4, berarti dikurangi 4. N, bawahnya ada N enggak? Enggak ada, berarti enggak cukup ditulis N. K pangkat 2 dibagi K, berarti K pangkat 2, kalau tidak ada ketahuan pangkatnya seperti ini, cuma K aja, ini berarti K pangkat 1, dikurangi 1. Baru kemudian dikalikan 3mn, kalikan 3mn. Nah, kita sederhanakan. 24 dibagi 8. 8 bagi 8, 1, 24 bagi 8, 3. 3 kali 3 berapa? 9. M-nya 6 kurangi 4 berapa? 2. N-nya tetap. K-nya 2 kurangi 1 berapa? 1. K pangkat 1, pangkatnya tidak perlu ditulis karena sebagai penggantinya adalah variabel itu sendiri. Dikalikan 3mn. Pembagian udah clear, lanjut perkalian. Nah, kalau perkalian tadi gimana konsepnya? Pangkatnya dijumlahkan. 9 kalikan 3 berapa? 27. M pangkat 2, karena perkalian berarti harus dijumlahkan. Ini M-nya kalau tidak ketahuan pangkatnya adalah pangkat 1. Ditambah 1. N-nya ada nggak? Ada. Pangkat berapa ini? Berarti pangkat 1. Ini juga pangkat 1. Berarti 1 tambah 1. K. Ada K-nya nggak? Nggak ada. Berarti cukup ini aja K. Sama dengan 27. M 2 tambah 1 berapa? 3. N-nya 1 tambah 1 berapa? 2. K. Nah, ini adalah hasil akhir. Ketemu jawabannya 27 M pangkat 3, N pangkat 2, K. Oke, kita lanjut pembahasan soal nomor 3B. 36 X pangkat 2, Y pangkat 2 dibagi 2XY pangkat 2 dikali 3Y. Sama seperti soal nomor 3A tadi, di bagian depan atau pembagian diselesaikan terlebih dahulu. Nah, 36 dibagi dengan 2. 36 dibagi dengan 2, hasilnya berapa? 18. Kemudian ditulis X pangkat 2, karena bentuknya pembagian, berarti nanti jadinya pengurangan.
pangkatnya karena pembagian jadinya dikurangi. X pangkat 2 dikurangi, ini X-nya pangkat berapa? Kalau tidak ada tulisan pangkatnya, berarti ini adalah X pangkat 1. Dikurangi 1, Y pangkat 2, pembagian dikurangi 2. Dikali 3Y. Sama dengan 3Y. 18 X 2 kurangi 1 berapa? 1. Pangkatnya 1 tidak perlu ditulis, tetap X. Y 2 kurangi 2 berarti habis, hilang. 2 kurangi 2 kan 0. Y pangkat 0 adalah habis. Dikali 3Y. 18 kali 3 berapa? 54. Ada variabelnya X, ada variabelnya Y. Berarti jawabannya adalah 54 XY untuk soal nomor 3B. Clear untuk jawaban nomor 3. Lanjut pembahasan soal nomor 4. 4A. Jika nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 3, carilah nilai dari bentuk aljabar dari 6X plus 8Y. 6X plus 8Y. Nah, diketahui tadi X-nya berapa? 2. Dan Y-nya berapa? Negatif 3. Caranya untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini, kita harus mensubstitusikan X-nya sama dengan 2 ini ke dalam huruf X. Jadi X-nya diganti 2. Dan Y-nya sama dengan negatif 3, kita substitusikan yang Y-nya ini diganti angka negatif 3. Yang ada hurufnya X diganti 2, yang ada hurufnya Y diganti negatif 3. 6, X-nya berapa? 2, kita tulis 2 X-nya ya. Ditambah 8, Y-nya berapa? Negatif 3. 6 kali 2 berapa? 12. 8 kalikan negatif 3, negatif 24. Nah, kita punya uang 12, hutang kita 24. Berarti kita masih punya hutang berapa? Masih punya hutang 12. Nah, kita udah ketemu jawabannya, yaitu untuk 4A adalah negatif 12. Lanjut kita bahas soal nomor 4B. 2 kurung buka 4X min Y kurung tutup ditambah 4 kurung buka X plus 2Y kurung tutup. Yang mana nilai X-nya sama dengan 2 dan nilai Y-nya sama dengan negatif 3. Disuruh menyelesaikan. Untuk nomor 4B, kita harus sederhanakan terlebih dahulu persamaan ini. Luar dikalikan dalam, luar dikalikan dalam, luar kalikan dalam, luar kalikan dalam. Jadi kita sederhanakan, baru nanti disubstitusikan. 2 kali 4X, 8X. 2 kalikan min Y, min 2Y. Ditambah 4 kali X, 4X. 4 kalikan 2Y plus 8Y. Kemudian yang sama-sama variabel X-nya kita jadikan 1. Yang sama-sama variabel Y-nya kita jadikan 1.
8x ditambah 4x negatif 2y ditambah 8y. 8 tambah 4 berapa? 12x. Negatif 2 ditambah 8y berapa? Hutangnya kita 2, uangnya kita 8, berarti masih plus 6y. Setelah itu, tinggal kita substitusikan ke persamaan. Nilai x-nya sama dengan 2 dan y-nya sama dengan negatif 3, disubstitusikan ke persamaan. 12, x-nya adalah 2, ditambah 6, y-nya adalah negatif 3. 12 kalikan 2 adalah 24. 6 dikalikan min 3 berarti min 18. 24 kurangi 18, ketemu jawabannya adalah 6. Berarti untuk 4B jawabannya adalah 6. Clear untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjut pembahasan soal nomor 5. Kerjakan soal di bawah ini. 5A. Jumlah 3 bilangan genap, jumlah 3 bilangan genap sama dengan atau adalah 276. Tentukan ketiga bilangan genap tersebut. Yang ditanyakan adalah ketiga bilangan genap tersebut. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, langkah awal kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan bilangan 1 sama dengan A. Bilangan 2 sama dengan, karena genap berarti penjumlahannya ditambah 2. A plus 2 karena bilangannya adalah bilangan genap. Kalau A plus 1 itu bilangannya ganjil, makanya kita pakainya A plus 2. Bilangan 3 berarti harus ditambah 2. A plus 2 ditambah 2 berapa? Berarti A plus 4. Nah, jadi kita misalkannya sesuai juga dengan bilangan genap. A plus 2, dan A plus 4. Selanjutnya, kita lihat pernyataannya. Jumlah 3 bilangan genap sama dengan 276. Berarti bilangan 1, bilangan 2, bilangan ketiga kita jumlahkan keseluruhan. Disama dengankan 276. A ditambah A plus 2 ditambah A plus 4 sama dengan 276. A ditambah A berarti 3A. 2 ditambah 4 berarti 6. Sama dengan 276. Nah, yang kita butuhkan nilainya adalah A-nya. Berarti selain nilai A sebelah kiri, semuanya dipindah ruas sebelah kanan. 3A 276 dikurangi 6. 3A 276 kurangi 6 berapa? 270. A-nya 270 dibagi 3. 270 dibagi 3 berapa? 90. Nah, sehingga kita ketemu untuk bilangan 1 yaitu adalah 90. Ini bilangan 1. Nah, udah sesuai ya. Kemudian kita cari bilangan kedua. Bilangan keduanya berapa? A plus 2. Berarti A plus 2. Sama dengan A-nya berapa? 90. 90 plus 2. Sama dengan 92.
Ini sebagai bilangan kedua. Kemudian bilangan ketiga, A plus 4. A plus 4. Nah ini. A plus 4 sama dengan 90 ditambah 4. Berarti 94. Ini sebagai bilangan 3. Nah, udah clear, kita ketemu bilangan 1, ketemu bilangan 2, dan ketemu bilangan 3. Oke, kita lanjut soal nomor 5B. Diketahui persamaan volume kerucut sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Yang ditanyakan, tentukan bentuk persamaan untuk mencari tinggi kerucut. Jadi suruh menjadikan T sama dengan, yang awalnya V sama dengan, dijadikan T sama dengan. Langkah awal, kita sederhanakan dulu. V sama dengan pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut, 1 kali luas alas, berarti luas alas per 3 dikalikan tinggi. Kemudian, karena yang dijadikan adalah T sama dengan, berarti karena T-nya udah di sebelah kanan, berarti untuk LA per 3 harus pindah di sebelah kiri biar jadi T sama dengan. V LA per 3 karena bentuknya perkalian dipindah ruas ke kiri, jadinya adalah bentuknya pembagian. LA per 3 atau luas alas bagi 3 sama dengan T. Selanjutnya, V dibagi bentuk pecahan. Nah, karena bentuknya pecahan pembaginya, berarti dirubah dalam bentuk perkalian. V dikali yang awalnya pembilang jadi penyebut, yang awalnya penyebut jadi pembilang. Dikali 3 dibagi LA sama dengan T. Nah, V kali 3 berarti jadinya adalah 3V per LA sama dengan T. Nah, ini sudah kita temukan untuk jawabannya dari T sama dengan ketemu 3V per LA atau 3 kali V per luas alas. Nah, 3 kali V per luas alas sama dengan T. Oke, sudah clear untuk pembahasan soal nomor 5. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Tunggu video selanjutnya ya. Bye-bye.